Selamat siang Pak Ngarep dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Henovan Christopher. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab dan menjelaskan jawaban-jawaban dari UTS Linear and Discrete Mathematics. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, untuk soal nomor 1, diketahui bahwa P atau P dan Q, atau P dan Q dan negasi R, dan P dan R dan T atau T. Dan kita disuruh untuk menyederhanakan proposisi tersebut dengan menggunakan hukum-hukum aljabar proposisi atau inferensi. Baik. Jadi, kan dikasih tahu P atau P dan Q, atau P dan Q dan negasi R, dan P dan R dan T atau T. Maka untuk pertama-tama kita mengerjakan mulai dari yang paling kiri. Bentuk ini, P atau P dan Q, dapat diubah menjadi P dengan menggunakan rumus atau hukum absorpsi. Dengan menggunakan hukum absorpsi, P atau P dan Q dapat menjadi P, sehingga ditulis menjadi P atau P dan Q dan negasi R, dan P dan R dan T atau T. Kemudian, berikutnya, setelah bentuk tersebut diubah, kita dapat menggunakan dengan rumus atau hukum distributif, di mana hukum distributif itu kita seperti mengalihkan air mancur antara P ini dengan yang di dalamnya, menjadi P atau P, P atau P, dan P atau Q, dan P atau negasi R, dengan menggunakan hukum distributif. Kemudian, setelah bentuk tersebut berubah menjadi P atau P, dan P atau Q, dan P atau negasi R, kita mengubah lagi bentuk tersebut satu per satu. P atau P dapat diubah menjadi P dengan menggunakan hukum idempoten. Sehingga tinggal ditulis menjadi P dan P atau Q dan P atau negasi R, dan P dan R dan T atau T. Kemudian untuk bentuk ini, bentuk P dan P atau Q dapat diubah lagi menjadi P dengan menggunakan hukum absorpsi. Sama seperti yang pertama bentuknya. Jadi P dan P atau Q maupun P atau P dan Q dapat diubah menjadi P dengan menggunakan hukum absorpsi. Kemudian setelah diubah menjadi P, kita tinggal menulis menjadi P dan P atau negasi R, dan P dan R dan T atau T. Kemudian bentuk ini, bentuk P dan P atau negasi R, juga dapat diubah menjadi bentuk P. Dapat disederhanakan menjadi P dengan menggunakan hukum absorpsi. Sama seperti yang sebelumnya di atasnya, bentuknya juga sama persis, yaitu P dan P atau Q, ini juga sama, P dan P atau negasi R, sama-sama dapat diubah menjadi P. Kemudian, untuk yang kiri sudah selesai, sudah tidak bisa diubah karena sudah paling sederhana. Kemudian kita akan mengerjakan untuk bagian kanannya, yaitu P dan R dan T atau T dapat disederhanakan bentuknya atau diubah bentuknya dengan menggunakan hukum distributif, sama seperti yang sebelumnya, sama seperti tahap ini. Jadi P dan R dan T dapat dirubah dengan menggunakan hukum distributif
dengan mengalih masukkan nilai T ke dalam masing-masingnya. Menjadi P atau T dan R atau T dan T atau T. Kemudian, dengan menggunakan hukum identitas, kita dapat mengubah masing-masing nilai ini. P atau T, R atau T, dan T atau T dapat kita ubah masing-masing bentuknya dengan menggunakan hukum identitas. Jadi, P atau T menjadi T, R atau T menjadi T, dan T atau T menjadi T. T dalam kasus ini yaitu true. Jadi di mana true atau true sudah pasti true. Kemudian setelah bentuknya menjadi P, setelah bentuknya menjadi P dan T dan T dan T. Nah, T dan T dan T ini dapat diubah bentuknya menjadi T dengan menggunakan hukum idempoten. Jadi dengan menggunakan hukum idempoten, T dan T dan T dapat disederhanakan menjadi T. Sehingga hasil akhirnya yaitu P dan T. Setelah itu, P dan T dapat disederhanakan lagi dengan menggunakan hukum identitas menjadi P. Sehingga bentuk sederhana dari persamaan P atau P dan Q atau P dan Q dan negasi R dan P dan R dan T atau T yaitu P. Oke. Kemudian untuk nomor 2, kita diminta untuk menentukan counter example dari keseluruhan nilai X dan keseluruhan nilai Y dari persamaan X, Y lebih besar Y, di mana domain untuk semua variabel terdiri dari semua bilangan bulat. Jadi, sebelumnya counter example itu adalah bentuk yang salah atau bentuk sebaliknya dari pernyataan yang diberikan. Nah, kita diminta untuk mencari atau menentukan nilai counter example untuk persamaan X lebih besar dari Y. Pertama-tama, kita menentukan di mana nilai X adalah bilangan positif dan nilai Y adalah bilangan positif. Kita mengambil contoh X adalah 5 dan Y adalah 10. Setelah kita mengambil angka random untuk nilai X dan nilai Y, kita mensubstitusikan nilai tersebut atau angka tersebut ke dalam persamaan yang telah ditentukan, yaitu persamaan X, Y lebih besar Y. 5 kita masukkan ke dalam X, dan 10 kita masukkan ke dalam Y. Jadi 5 kali 10 lebih besar sama dengan 10. Lebih besar 10. 5 kali 10, 50, dan 50 lebih besar 10. Itu benar. Kemudian, untuk percobaan kedua, kita menggunakan nilai X bilangan bulat negatif dan Y bilangan bulat negatif. Nah, kita mengambil contoh angka random, tapi kita menggunakan angka yang sama saja supaya untuk memudahkan. Jadi kita menggunakan X-nya min 5 dan Y-nya min 10. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal mensubstitusikan ke dalam persamaan yang telah diberikan, yaitu X lebih besar Y. Jadi min 5 kali min 10 lebih besar min 10. Min 5 kali min 10 adalah 50, dan 50 itu nilainya lebih besar daripada min 10. Maka itu benar, data tersebut benar. Kemudian, kita untuk percobaan berikutnya, kita mengasumsikan nilai X adalah bilangan bulat positif, dan nilai Y adalah bilangan bulat negatif. Nah, untuk X bilangan bulat positif, kita menggunakan X adalah 5, dan Y bilangan bulat negatif, kita menggunakan Y adalah min 10. Sama, kita tinggal mensubstitusikan ke dalam persamaan yang telah diberikan, menjadi 5 dikalikan min 10 lebih besar min 10. 5 kali min 10 itu adalah min 50, dan min 50 itu tidak lebih besar dari min 10. Jadi,
dengan menggunakan nilai X positif dan Y negatif, maka persamaan yang telah diberikan, yaitu persamaan X, Y lebih besar Y itu salah. Kemudian, untuk berikutnya juga sama, kita menggunakan X bilangan bulat negatif dan Y bilangan bulat positif. Kita mengambil contoh X-nya min 5, Y-nya 10. Substitusikan ke dalam persamaan yang telah diberikan, yaitu X, Y lebih besar Y, di mana X-nya min 5 dikalikan Y-nya 10, lebih besar 10. Min 5 kali 10 itu min 50, lebih besar 10, itu salah, karena min 50 itu lebih kecil dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa counter example atau pernyataan yang salah untuk persamaan X, Y lebih besar Y adalah dengan menggunakan X bilangan bulat positif dan Y bilangan bulat negatif, maupun X bilangan bulat negatif dan Y bilangan bulat positif. Dengan demikian, kita dapat memperoleh counter example dari X, Y lebih besar Y adalah ini. Percobaan kedua dan percobaan ketiga dan percobaan keempat, yaitu X bilangan bulat positif dan Y bilangan bulat negatif, dan X bilangan bulat negatif dan Y bilangan bulat positif. Kemudian untuk nomor 3, kita diminta untuk membuktikan apakah 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, tambah 3 pangkat 2, hingga N pangkat 2 sama dengan N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 per 6 dengan menggunakan induksi matematika. Baik, jadi untuk menjawab persoalan tersebut, kita dapat melakukan dengan 3 langkah atau 3 step, yaitu step pertama, kita mengasumsikan nilai N sama dengan 1. Jadi step 1 itu N sama dengan 1. Kita tinggal substitusikan untuk 1 ke dalam N. Jadi N kuadrat sama dengan N plus 1, N dikalikan N plus 1, dikalikan 2N plus 1 per 6, kita substitusikan 1 ke dalam N menjadi 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 plus 1 dikalikan 2 kali 1 plus 1 per 6. 1 plus 1, 2, dan 2 kali 1 plus 1, 3, sehingga 1 kali 2 kali 3, yaitu 6 per 6, 1. Jika benar, kita dapat lanjut ke step berikutnya. Sedangkan jika salah, kita tidak dapat lanjut untuk ke step berikutnya. Nah, di step 2 ini, kita mengubah bentuk persamaan yang diberikan dengan mengganti nilai N menjadi K. Dan untuk step 2 diasumsikan selalu benar, sehingga untuk persamaan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat hingga plus N kuadrat sama dengan N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 per 6, kita gantikan nilai N jadi K, yaitu 1 plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat tambah hingga K kuadrat sama dengan K dikalikan K plus 1 dikalikan 2K plus 1 per 6. Untuk step 2, selalu diasumsikan benar, sehingga kita dapat langsung lanjut ke step ketiga. Kemudian untuk yang step ketiga, kita harus mengubah nilai N tersebut menjadi K plus 1. Jadi, dari persamaan ini, persamaan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat hingga plus N kuadrat sama dengan N kali N plus 1 dikalikan 2N plus 1 per 6, kita substitusikan dan kita ganti menjadi K plus 1. Nah, untuk ruas kanan, kita substitusikan nilai N jadi K plus 1. Menjadi K plus 1 dikalikan K plus 1 plus 1 dikalikan 2 kali K plus 1 plus 1 per 6. Sedangkan untuk ruas kiri, agar
untuk menyamakan kedua ruas, kita harus menambahkan ruas kiri dengan satu persamaan, yaitu K+1 kuadrat. Ini sudah menjadi ketentuan, jadi ketika kita mensubstitusikan nilai K+1 di ruas kanan, maka di ruas kirinya kita harus tambahkan K+1. Jadi, dapat dilanjutin menjadi bentuk ini, kita ubah bentuknya menjadi persamaan yang di atas. Karena bentuk ini adalah bentuk 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat hingga K kuadrat itu sama dengan ini. Sama dengan bentuk yang di step 2, sehingga bentuk tersebut dapat kita ubah bentuknya menjadi K dikalikan K+1 dikalikan 2K+1 per 6. Menjadi seperti yang di bawahnya, yaitu K dikalikan K+1 dikalikan 2K+1 per 6 ditambahkan K+1 kuadrat. Sedangkan bentuk yang kanannya menjadi K+1 dikalikan K+2, 1 tambah 1 menjadi 2, dan ini tinggal dikali masuk menjadi 2K plus 2 plus 1 menjadi 2K plus 3 per 6. Kemudian lanjut ke step berikutnya menjadi bentuk yang ini, bentuk yang sebelumnya K+1 kuadrat kita pecah menjadi K+1 dikalikan K+1. Sehingga persamaannya menjadi K+1, K dikalikan K+1 dikalikan 2K+1 per 6 plus K+1 dikalikan K+1 sama dengan K+1 dikalikan K+2 dikalikan 2K+3 per 6. Kemudian, bentuk yang sebelumnya K+1 dikalikan K+1, kita tinggal kali masuk bentuknya menjadi seperti yang di bawahnya. Sedangkan yang di sini, kita tinggal kali masuk nilai K-nya, dan sama yang di sini, kita juga tinggal kali air mancur. Sehingga bentuknya menjadi K kuadrat tambah K dikalikan 2K+1 per 6 plus K kuadrat tambah 2K+1 sama dengan K kuadrat plus 3K+2 dikalikan 2K+3. Saya akan bersihkan terlebih dahulu. Oke, lanjut ke step berikutnya. Untuk ke step berikutnya, kita samakan penyebut untuk yang ruas kiri. Yang ruas kiri samakan penyebut jadi per 6, sehingga K+2 plus 3 dikalikan 2K+1 tambah ini samakan penyebut 6 jadi 6K kuadrat tambah 12K tambah 6 sama dengan K kuadrat tambah 3K tambah 2 dikalikan 2K plus 3. Kemudian untuk yang saya lingkarin ini tinggal dikali air masuk, dikali air mancur, dikali masukkan, dikali masuk, sehingga bentuknya berubah menjadi seperti yang di bawahnya, yaitu K kuadrat dikalikan 2K kuadrat menjadi 2K pangkat 3, K kuadrat dikalikan 1 jadi K kuadrat, K dikalikan 2K kuadrat menjadi 2K kuadrat, K dikalikan 1 menjadi K, plus 6K kuadrat, plus 12K, plus 6. Ini juga sama, tinggal dikali masuk menjadi K kuadrat kali 2K menjadi 2K pangkat 3, terus K kuadrat kali 3 menjadi 3K kuadrat, 3K dikali 2K menjadi 6K kuadrat, 3K dikali 3 menjadi 9K, 2K, 2 dikali 2K menjadi 4K, dan terakhir 2 kali 3 menjadi 6. Nah, setelah sampai ke tahap ini, kita tinggal jumlahkan semua yang sama. Jadi 2K kuadrat, terus K kuadrat ditambah 2K kuadrat ditambah 6K kuadrat menjadi 9K kuadrat,
Kemudian K ditambahkan 12K menjadi 13K dan 6. Per 6, ini juga sama, 2K pangkat 3, 3K kuadrat tambah 6K kuadrat menjadi 9K kuadrat, 9K tambah 4K menjadi 13K, 6 per 6. Sehingga dapat dilihat bahwa kedua bentuk tersebut sama. Sama-sama 2K pangkat 3 plus 9K kuadrat plus 13K plus 6 per 6. Jadi, terbukti. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1 kuadrat tambah 2K, 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah hingga tambah N kuadrat itu sama dengan N dikalikan N per 1 dikalikan 2N per 1 per 6. Terbukti. Kemudian untuk nomor 4, diketahui bahwa terdapat 3 kejadian di ruang sampel S, yaitu A, B, dan C. Dan diketahui bahwa A gabung B gabung C, yaitu S atau semesta. Kemudian diketahui bahwa kejadian A itu 12, kejadian B itu 23, dan kejadian A gabung B adalah 56. Kemudian kita diminta untuk menentukan berapakah kejadian A iris B, dan jika kejadian C iris A gabung B sebanyak 412, kita disuruh untuk menentukan berapa kejadian C. Baik. Jadi, pertama-tama, untuk mencari A gabung B, untuk mencari A iris C, kita dapat menggunakan persamaan ini, yaitu A gabung B sama dengan A ditambah B dikurang A iris C. Diketahui bahwa banyaknya kejadian A yaitu 12, dan banyaknya kejadian B itu 23, sedangkan A gabung B yaitu 56. Jadi, untuk banyaknya kejadian A iris C sendiri tinggal masuk ke dalam persamaan tersebut, yaitu A gabung B sama dengan banyaknya A ditambah banyaknya kejadian B dikurang banyaknya kejadian A iris B. Lalu A gabung B sama dengan 56. Lalu banyak kejadian A itu 12, banyak kejadian B 23 dikurang A iris B. Kemudian banyaknya kejadian A iris B itu pindah ruas, dan 56 juga pindah ruas, sehingga banyaknya kejadian A iris B yaitu 12 ditambah 23 dikurangi 56. Sehingga banyaknya kejadian A iris B yaitu minus 21. Kemudian untuk bagian B kita diminta untuk menentukan dan mencari banyaknya kejadian C. Banyaknya kejadian C dapat dicari dengan menggunakan persamaan peluang C, atau banyak kejadian C yaitu banyaknya kejadian A iris A gabung B ditambah banyak kejadian C komplement. Kenapa saya menggunakan C komplement? Karena untuk kasus pada kali ini bentuknya seperti ini, seperti yang saya gambarkan, di mana ini adalah kejadian A, ini adalah kejadian B, dan ini adalah kejadian C. Dan yang diketahui itu adalah banyaknya kejadian A gabung B gabung C, yaitu ketiga-tiganya ini semua adalah 1, dan yang diketahui berikutnya adalah banyaknya kejadian A gabung B. Banyak kejadian A gabung B itu sendiri adalah yang saya warnakan dengan warna biru. Ini adalah banyaknya kejadian A gabung B. Jadi yang lingkaran ini itu adalah kejadian A gabung B. Jadi pertama-tama kita harus mencari C komplement terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan
perhitungan, yaitu peluang A gabung B gabung C dikurangi dengan peluang A gabung B. Sehingga dengan menggunakan persamaan tersebut, kita akan memperoleh yang warna pink ini. Kita akan memperoleh yang warna pink. Jadi, peluang A gabung B gabung C itu 1, yang tadi saya warnakan warna kuning, ketiga-tiganya, dikurangin peluang A gabung B, yang warna biru ini. Yang warna kuning dikurangi yang warna biru, sehingga 1 dikurangin 56 menjadi negatif 55. Sehingga diperoleh bahwa yang warna pink ini yaitu negatif 55. Ini adalah C komplement. Jadi ini adalah C komplement. Nah, setelah kita memperoleh nilai dari C komplement, kita dapat mencari peluang C. Banyaknya C. Nah, banyaknya C itu merupakan hasil penjumlahan dari banyaknya C komplement ditambahkan dengan banyaknya C iris A gabung B. Untuk C iris A gabung B sendiri adalah yang saya warnakan warna hijau. Ini adalah C iris A gabung B. Jadi yang saya warnakan warna hijau ini adalah C iris A gabung B. Jadi untuk memperoleh banyaknya kejadian C, yang saya lingkarkan warna hitam, itu tinggal menjumlahkan yang warna hijau dengan yang warna pink. Yang warna hijau sendiri yaitu banyaknya kejadian C iris A gabung B yaitu 512 dijumlahkan dengan yang warna pink. Yang warna pink yaitu negatif 55. Jadi positif ketemu negatif menjadi negatif, sehingga banyak kejadian yang warna hijau yaitu 512 dikurangin dengan banyaknya kejadian yang warna pink yaitu 65. Sehingga diperoleh hasil bahwa banyaknya kejadian C adalah 457. Kemudian nomor 5, kita diberitahu bahwa R adalah relasi habis membagi. Relasi habis membagi yang ditulis dengan R yaitu ARB. Di mana bilangan R adalah bilangan bulat, dan kita diberi himpunan H yaitu 1, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 32, dan 36. Saya diminta untuk menentukan apakah R bersifat reflektif terhadap H, apakah R bersifat simetrik terhadap H, apakah R bersifat transitif terhadap H, dan apakah relasi antara H dan R itu suatu relasi yang ekivalen atau relasi yang poset, dan kita diminta untuk menggambarkan diagram hasilnya. Baik. Jadi, pertama-tama, sebelum dapat mencari A, B, C, dan E-nya, kita harus mencari nilai dari R tersebut. Kita harus mencari himpunan R tersebut. Nah, kita diketahui bahwa relasi antara A dan B itu relasi habis membagi. Artinya A itu akan habis jika dibagi B, gitu. Di mana A dan B harus ada pada himpunan H. Jadi ARB adalah relasi habis membagi di mana anggota A dan B itu adalah bagian dari himpunan H, yaitu yang 1, 2, 3, 4, 6, dan hingga 36. Sehingga diperoleh himpunan dari R, yaitu 1/1,1. Kenapa? Karena 1 habis jika dibagi dengan 1. Kemudian 1,2, karena jika 2 dibagi 1, habis 1,3, 1,4, dan seterusnya hingga 36,36. Sehingga diperoleh bahwa banyaknya himpunan R adalah ada 51 anggota. Ada 51 anggota dari himpunan R, dan
Dari himpunan R tersebut, kita dapat menemukan domain dari R. Domain dari R yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 32, dan 36. Jadi, domain dari R itu semua yang menjadi nilai A, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, dan seterusnya hingga 36. Setelah memperoleh nilai domain dari R, kita dapat mencari untuk jawaban A, B, C, D, dan E-nya. Nah, R bersifat reflektif pada H. Apakah R bersifat reflektif pada H? Jawabannya iya. Kenapa? Karena setiap domain R, berarti yang ini, setiap domain R, memiliki pasangan dengan dirinya sendiri. Sehingga memenuhi ketentuan A, terdapat pada himpunan R, yaitu ini, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, dan seterusnya hingga 36,36. Karena semua nilai ini terdapat pada himpunan R, sehingga R bersifat reflektif pada H. Terus lanjut untuk bagian B, apakah R bersifat simetrik pada H? Jawabannya tidak. Kenapa nggak bersifat simetrik? Karena terdapat domain R yang tidak memenuhi ketentuan A, B, itu A, B dalam himpunan R, maka B, A dalam himpunan R. Jadi ketentuan untuk simetrik itu yaitu ini, A, B dalam himpunan R, maka B, A dalam himpunan R. Nah, R tidak bersifat simetrik karena tidak memenuhi ketentuan ini, melainkan A, B dalam himpunan R, sementara B, A tidak ada dalam himpunan R. Sebagai contoh, saya mengambil 1,2. 1,2 ada dalam himpunan R. Nilai 1,2 itu ada dalam himpunan R, yaitu ini, 1,2. Sedangkan 2,1 tidak ada dalam himpunan R. Di sini tidak 2,1, langsung 2,2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa R tidak bersifat simetrik terhadap H. Lanjut, apakah R bersifat transitif pada H? Jawabannya ya, bersifat transitif. Kenapa bersifat transitif? Karena terdapat domain R yang memenuhi ketentuan yang saya kotakkan ini, yaitu A, B dalam himpunan R dan B, C dalam himpunan R, maka A, C dalam himpunan R. Sebagai contoh, saya mengambil contohnya 4,8 dan 8,16. Jadi, 4,8 ini ada di dalam himpunan R, dan 8,16 ada di dalam himpunan R. Lalu, 4,16 juga ada di dalam himpunan R. Sehingga, R bersifat transitif pada H. Selanjutnya, apakah hubungan antara H dan R itu merupakan relasi ekivalen atau poset? Jawabannya poset. Kenapa dia bukan relasi ekivalen? Karena tidak memenuhi ketiga sifat. Tidak memenuhi ketiga sifat. Sifat apa? Sifat yang terdiri dari reflektif, simetrik, dan transitif. Jadi, hubungan relasi antara R dan H itu telah kita peroleh tadi, bahwa R bersifat reflektif, bersifat transitif, tapi tidak bersifat simetrik. Sehingga R bukan relasi ekivalen. Kemudian, ini adalah diagram hasilnya. Diagram hasilnya itu merupakan faktor. Jadi,
1, kedua, dan ketiga. Kenapa 1, kedua, dan ketiga? Karena 1 merupakan faktor dari 2. Sama, 1 juga merupakan faktor dari 3. Kemudian 2, ke-4, dan ke-6. Kenapa? Karena 2 merupakan faktor dari 4, dan 2 juga merupakan faktor dari 6. Namun, 4 dan 1 juga merupakan faktor dari 4 dan 6, namun sudah diwakili oleh 2. Sedangkan 3, ke-6, dan ke-9. Karena 3 merupakan faktor dari 6 dan dari 9. 1 juga merupakan faktor dari 6 dan dari 9, namun sudah diwakili oleh 3. Lanjut, 4 merupakan faktor dari 8, dan 1 juga faktor dari 8, namun sudah diwakili oleh 4 dan 2. Kemudian 8 faktor dari 16, dan 16 faktor dari 32, sama 1 juga faktor dari 16 dan 32, namun sudah diwakili oleh 8, 4, dan 2. Kemudian 4 merupakan faktor dari 12, dan 6 merupakan faktor dari 12, sehingga 4 dan 6 nyambung ke 12. Lalu 18 merupakan 6 merupakan faktor dari 18, dan 9 juga merupakan faktor dari 18. 1 juga merupakan faktor dari 12 dan 18, namun sudah diwakili oleh 4, 6, dan 9. Terakhir ada 36. 12 merupakan faktor dari 36, 18 merupakan faktor dari 36, sehingga 12, 18 nyambung terhadap 36. Untuk 4, 6, 9, 2, 3, dan 1 juga merupakan faktor dari 36, namun sudah diwakili oleh 12 dan 18. Kemudian nomor 6, kita diminta untuk menentukan jumlah kemungkinan yang dapat terjadi dalam pembuatan plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 huruf dan 4 angka, di mana tidak boleh ada angka 0 dalam plat nomor tersebut. Oke. Jadi, saya misalkan plat nomornya yaitu AAAA dan XXXX, di mana A adalah huruf dan X adalah angka. Jadi, A ini terdiri dari A sampai Z, dan X itu 1 sampai 9, karena tidak boleh ada 0. Jadi, untuk A, untuk huruf A 26, dan untuk X ada 9. Sehingga jumlah kemungkinan untuk plat nomor yang terdiri dari 4 huruf dan 4 angka, yaitu untuk huruf pertama ada 26, kemungkinan huruf kedua ada 26, ketiga ada 26, keempat ada 26, dan untuk angka pertama ada 9 kemungkinan, untuk angka kedua ada 9 kemungkinan, untuk angka ketiga ada 9 kemungkinan, dan untuk angka keempat ada 9 kemungkinan. Sehingga kemungkinan yang dapat terjadi yaitu 26 dikalikan 26 dikalikan 26 dikalikan 26 dikalikan oleh 9 dikali 9 dikali 9 dikali 9, atau sama saja dengan 26 kali pangkat 4 dikalikan dengan 9 pangkat 4, atau sama saja dengan 234 pangkat 4. Dan 234 pangkat 4 adalah 2.998.219.536 cara. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk membuat plat nomor yang terdiri dari 4 huruf dan 4 angka, di mana tidak ada angka 0, yaitu terdapat 2.998.219.536 cara. Kemudian terakhir, diketahui ada perusahaan bank dengan kantor pusat di New York atau N, mempunyai cabang utama di London, Paris, Zurich, Roma, Berlin, Montreal, dan Vienna. Dan diketahui untuk biaya pengiriman pesan melalui telex antar kantor cabang seperti di bawah ini biaya pengirimannya. Dan kita diminta untuk menentukan rute komunikasi termurah dari kantor pusat untuk setiap kantor cabangnya. Baik. Pertama, kita membuat tabelnya dulu. Tabel untuk masing-masing biaya pengirimannya. Setelah jadi, kita akan membuat untuk grafik atau diagramnya. Yaitu seperti ini. Grafik atau diagramnya. Karena dia ada 8
ada 8 kota, sehingga kita membuatnya menjadi segi 8. Mulai dari N, L, P, Z, R, B, M, dan V. Untuk masing-masing negaranya. Untuk masing-masing kota. Kemudian, setelah kita membuat segi 8 rutenya, kita membuat untuk masing-masing rutenya dari N ke L, N ke P, N ke Z, N ke R, N ke B, N ke M, N ke L, N ke V, dan seterusnya untuk masing-masing kota agar kita dapat menentukan rute mana yang paling murah. Setelah kita mendapatkan diagram seperti ini, diagram rutenya, kita dapat menentukan rute mana yang paling murah untuk dari kantor pusat atau dari N ke masing-masing cabangnya, ke masing-masing kota yang lainnya. Nah, untuk dari New York ke London atau ke L, biaya pengiriman paling murah adalah 8, yaitu langsung dari N ke L. Langsung dari N ke L. Karena kalau misalnya dia melalui ke M dulu, baru ke L, dia lebih mahal, 13 nilainya. Sama, dia ke P dulu, baru ke L, nilai juga 13. Lebih mahal daripada langsung ke L. Sehingga untuk nilai dari N ke L yaitu 8. Terus, kemudian untuk berikutnya dari N ke P. Untuk N ke P juga paling murah langsung, yaitu langsung dari N ke P. Kenapa langsung? Karena kalau misalnya dia ke L dulu baru ke P, dia lebih mahal. Biaya pengirimannya yaitu 11. Sama, melalui rute lain juga. Kalau misalnya ke Z dulu baru ke P, dia 13 biaya pengirimannya. Jadi, yang paling murah adalah dari N langsung ke P, dengan biaya pengiriman 10. Lalu lanjut, untuk dari biaya pengiriman dari N ke Z, dari N ke Z itu, kalau misalnya langsung dari N ke Z, biaya pengirimannya adalah 12. Sedangkan kita dapat mencari rute yang lebih murah, yaitu dari N kita melalui R dulu, dari N ke R, lalu dari R ke Z. Jika dari N ke R dan R ke Z, maka diperoleh biaya pengirimannya hanya 9 ditambah 2, yaitu 11. Sehingga biaya pengiriman paling murah yaitu 11. Ada juga alternatif lain, yaitu dari N ke P dulu, baru ke Z. Sama, jika dari N ke P dulu baru ke Z, biaya pengiriman juga sama, yaitu 11. 10 ditambahkan dengan 1. Tapi kalau langsung dari N ke Z, dia 12, lebih mahal. Lalu lanjut untuk N ke B. N ke R maksud saya. Untuk N ke R sendiri, yang paling murah juga langsung. Karena kalau langsung, biayanya adalah 9. Sedangkan jika melalui rute lain, misalnya ke B dulu baru ke R, dia mahal, 11 tambah 8, 19. Kalau misalnya ke Z dulu baru ke R, 12 tambah 2, 14. Jadi yang paling murah adalah langsung ke R, yaitu 9 biaya pengirimannya. Kemudian dari N ke B itu kalau misalnya langsung, biaya pengirimannya 11. Sedangkan ada rute lain yang dapat membuat biaya pengiriman dari N ke B lebih murah, yaitu dengan N ke L dulu, melalui L, kemudian baru ke B. Maaf, ke B. Nah, jika melalui L dulu, baru ke B, dia nilainya biaya pengirimannya 8 ditambahkan dengan 2,
yaitu 10. 10 itu lebih murah daripada 11. Jadi biaya pengiriman paling murah untuk N ke B yaitu 10, yaitu melalui L dan melalui baru ke B. Kemudian untuk N ke M, yang paling murah langsung yaitu 3. Sama, kalau melalui rute lain lebih mahal. Dan terakhir N ke M. N ke V maksud saya. Kalau N ke V langsung, nilainya mahal, 15. Sedangkan ada rute lain yang nilainya lebih murah, yaitu jika dari N kita kirim ke M dulu, lalu baru ke V. Jika dari N ke M dulu baru ke V, biayanya itu 3 ditambahkan dengan 10. Jadi biaya pengiriman dari N ke V paling murah itu 13. Dengan melalui M dulu, baru ke V. Sekian dari penjelasan saya mengenai jawaban UTS. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf, dan terima kasih.